Kerajaan naik pitam gara-gara Pangeran Harry tanda tangani kontrak dengan Netflix. The Duke of Sussex, Meghan Markle didesak untuk menghentikan kesepakatan bernilai jutaan dolar dengan Netflix setelah mengundang kemarahan pihak istana Buckingham. Pihak istana naik pitam karena pihak Netflix tidak hanya membahas keluarga kerajaan dalam acara The Crown, tapi juga hubungan Putri Diana dan Pangeran Charles. Atas alasan itu, para analis lalu meminta Pangeran Harry untuk membatalkan kesepakatan dengan Netflix. Kolumnis Emily Andrews seperti dilansir Express.co.uk Senin mengatakan, dengan menandatangani kesepakatan dengan Netflix, Pangeran Harry dan Meghan terlihat mendapat keuntungan besar dari distorsi kebenaran perusahaan tentang keluarga kerajaan. Menurut dia, kesepakatan antara Pangeran Harry dan Netflix yang bernilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 triliun akan membantu finansial Harry. Tetapi dia mempertanyakan keputusan adik Pangeran William itu mengambil keuntungan dari memperdagangkan keluarganya. Hal ini seperti menciptakan kembali bom teroris Irlandia yang membunuh Lord Mountbatten dan 3 orang lainnya. Hal ini seakan mengungkit pernikahan pahit orang tua Harry dan William, kata dia. Sebelumnya, seorang dalam keluarga kerajaan mengaku bingung mengapa Pangeran Harry terikat dengan perusahaan yang memproduksi acara tentang ibunya dalam penggambaran yang buruk. Orang dalam lainnya mengecam sang pangeran karena tidak akurat menceritakan kisah keluarga kerajaan. Ada juga yang mengatakan Pangeran William tidak terlalu senang dengan penggambaran hubungan Diana dan Charles dalam acara itu. Dia, Pangeran William, merasa kedua orang tuanya sedang dieksploitasi dan ditampilkan dengan cara yang salah untuk menghasilkan uang. Selain itu, Meghan dan Harry membantah bintangi reality show garapan Netflix secara terang-terangan. Pihak Meghan Markle dan Pangeran Harry membantah bahwa keduanya akan membintangi reality show garapan Netflix seperti yang ramai dibicarakan. Seorang juru bicara pasangan tersebut mengatakan kepada ET bahwa keduanya tidak terlibat dalam reality show manapun. Sebelumnya, The Sun melaporkan Senin 28 November rumor Harry dan Meghan ikut reality show berkembang usai pasangan tersebut menaikkan kontrak senilai 112 juta dengan Netflix. Kontrak itu sendiri bertujuan agar Harry dan Meghan bekerja di balik layar. Namun seorang sumber mengatakan kepada The Sun bahwa Meghan ingin memperlihatkan dirinya yang sebenarnya pada dunia. Itu akan terasa menyenangkan, mereka ingin memberikan sekilas gambaran kehidupan mereka kepada orang lain, kata sumber tersebut. Sumber The Sun itu mengatakan kemungkinan bahwa mereka sudah memiliki sejumlah gagasan bahasan untuk reality show tersebut. Di antaranya mengenai masalah lingkungan dan ketimpangan. Mayoritas serial ini akan membahas kegiatan filantropi mereka, bukan apa yang mereka lakukan di dalam rumah. Namun itu akan tetap menjadi pengetahuan yang menarik dan Meghan berharap penonton bisa melihat dirinya yang sebenarnya, kata sumber itu. Sementara seorang editor Majesty Magazine, Ingrid Seward, diberitahu bahwa tujuan Harry dan Meghan tinggal di California adalah agar mendapatkan privasi. Menurutnya, konsep reality show sendiri bukan hal yang mereka sukai. Semakin banyak mereka membicarakan diri sendiri, semakin banyak mereka melakukan itu, dan tidak akan tertarik pada hal lain yang mereka tawarkan, kata Seward. Meghan juga sebelumnya dikabarkan akan kembali berakting setelah ia menaikkan kontrak. Namun, CEO Netflix, Reed Hastings, mengatakan bahwa Meghan dan Harry akan berada di balik layar. Fokus mereka sebenarnya adalah menjadi produser dan membangun kapasitas produksi. Intinya adalah mereka telah melihat dan mengembangkan ide yang bagus untuk cerita. Kami akan bekerja sama atas dasar itu, kata Reed. Sosok Meghan Markle dikenal sebagai perempuan yang tegas dan tidak takut menyuarakan pendapatnya. Meski begitu, istri Pangeran Harry ini mengungkapkan bahwa dirinya berusaha menghindari topik kontroversial. Hal ini disebabkan mereka menandatangani kontrak dengan Netflix telah menyebabkan hubungan mereka dengan kerajaan semakin memburuk. Namun Meghan dan Harry secara terang-terangan menjelaskan bahwa mereka tidak menandatangani apapun dengan Netflix itu adalah hoax. Hal ini diungkapkan Meghan Markle saat tampil di First June Most Powerful Woman Next Gen Summit. Dalam acara virtual tersebut, sang Duchess of Sussex mengatakan bahwa dirinya ingin mengubah dunia.
Melansir laman Independen, Rabu 14 Oktober 2020, Meghan Markle ditanya oleh editor Fortune, Emma Henslife soal kehidupannya sebagai seorang ibu. Meghan ditanya apakah menjadi ibu membuatnya lebih berani atau hati-hati. Ini menarik karena instingku mengatakan bahwa aku harus menjadi lebih berani, jelas Meghan. Menjadi ibu membuatmu khawatir soal dunia yang akan diwarisi anak-anakmu, dan hal yang bisa kamu toleransi belum tentu sama untuk anak-anak. Setiap hari aku bertanya bagaimana aku bisa membuat ini lebih baik. Bagaimana aku membuat dunia yang lebih baik bagi Ersi. Ini adalah hal yang aku dan suamiku percayai, tambah Meghan. Meski begitu, Meghan Markle mengatakan bahwa dirinya juga takut dan lebih hati-hati. Meghan mengaku dirinya sengaja menghindari topik kontroversial. Aku lebih memilih untuk mengatakan sesuatu dengan jelas dan tidak membuatnya menjadi kontroversi. Seperti bicara hal-hal yang pasti, misalnya adalah menggunakan hakmu untuk memilih, imbuh Meghan. Sebagai orang tua, Meghan Markle menyebutkan bahwa dirinya senang melewatkan waktu bermain dengan Ersi. Namun Meghan tetap ingin mengubah dunia demi anaknya. Aku tidak akan merasa bangga dengan diriku sendiri sebagai ibu jika aku tahu aku tidak melakukan sesuatu untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik untuknya. Selain bicara soal perannya sebagai ibu, Meghan Markle juga mengangkat topik tentang media sosial. Dalam acara bincang-bincang virtual tersebut, Meghan menyebutkan bahwa media sosial dapat menyebabkan kecanduan layaknya obat-obatan terlarang. Meghan Markle bahkan memilih untuk menutup semua akun media sosial pribadinya 4 bulan sebelum menikahi Pangeran Harry. Hal ini dilakukan agar dirinya tidak terobsesi. Aku sudah membuat pilihan pribadi untuk tidak memiliki akun apapun. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana dan itu membantu bagiku, ucap Meghan Markle. Selain tak suka menggunakan media sosial secara berlebihan, Meghan Markle juga disebut tak suka pakai gelar kerajaan yang berlebihan. Setelah menikah di Chapel St. George, Windsor pada tahun 2018, Pangeran Harry dan Meghan Markle memiliki gelar kerajaan baru. Pasangan itu sekarang dikenal dengan gelar Duke dan Duchess of Sussex, yang merupakan gelar yang diberikan oleh ratu pada hari pernikahan mereka. Tetapi Meghan juga diberi sejumlah gelar lain pada hari pernikahannya. Salah satunya tidak akan pernah dia gunakan secara publik. Selain sebagai Duchess of Sussex, Meghan juga memegang gaya feminin yang setara dengan gelar tambahan suaminya. Pangeran Harry juga memegang gelar tambahan Earl of Dumbarton dan Baron Kilkeel. Oleh karena itu, gelar resmi Meghan adalah Duchess of Sussex, Countess of Dumbarton, dan Baroness Kilkeel. Namun secara teknis, Meghan juga memiliki gelar Putri Henry dari Wales, sebagaimana Harry diberi gelar Pangeran Harry dari Wales sebelum dia menikah. Dengan menikahi Pangeran Harry, Meghan secara teknis adalah seorang putri karena menikah dan karenanya berhak atas gelar tersebut. Tetapi karena dia tidak dilahirkan dalam keluarga kerajaan, sepertinya misalnya Putri Charlotte dan Putri Beatrice, dia secara teknis tidak bisa disebut Putri Meghan. Begitu pula Kate, Duchess of Cambridge, yang menerima gelar Putri William dari Wales ketika menikah dengan Pangeran William pada 2011. Saat ini anggota keluarga kerajaan cenderung tidak secara terbuka menggunakan nama suami mereka dengan cara ini. Putri Michelle dari Kent saat ini adalah satu-satunya keluarga kerajaan yang memegang gelar seperti itu di depan umum. Meski telah mundur dari keluarga kerajaan, Harry dan Meghan tetap diizinkan untuk mempertahankan gelar Duke dan Duchess of Sussex. Pasangan itu juga mempertahankan gelar His atau Her Royal Highness mereka, tetapi secara publik mereka tidak lagi menggunakannya karena mereka tidak lagi bekerja atas nama mahkota. Di situs web Sussex Royal dinyatakan seperti yang telah disepakati dan ditetapkan pada bulan Januari, Duke dan Duchess of Sussex akan mempertahankan awalan Her Royal Highness mereka, sehingga secara resmi tetap dikenal sebagai Yang Mulia Duke of Sussex, Yang Mulia The Duchess dari Sussex. Dalam banyak hal, keluarga Sussex tampaknya telah mengambil pendekatan yang lebih santai untuk gelar kerajaan mereka. Pada acara ekowisata awal tahun ini, menyusul berita kepergian Sussex dari peran senior kerajaan Inggris, Pangeran Harry meminta untuk diperkenalkan kepada penonton sebagai Harry. Gelar kerajaan tampaknya tidak menjadi prioritas bagi Sussex. Harry dan Meghan memutuskan untuk tidak memberikan bayi mereka gelar kerajaan, dan kemudian putra mereka dikenal sebagai Archie Harrison membinta Windsor, meskipun dia berada di urutan ke-7 dalam pewaris tahta.